warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatal lil mukminin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Oke, kembali ke ayat 21. Kita rampung nih. Ada waktu banyak. Ya, bercandanya aja itu. Ini waktu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia tanpa kecuali. Ya ditentukan yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, yang iman, yang kafir, yang Allah siapa yang bagaimana. Enggak dipikir. Yang penting dia manusia. Jadi Al-Qur'an ini yang diajak bukan orang itu, semua manusia. Dan tidak didominasi orang Arab. Karena manusia itu ada orang Arab, ada orang Jawa, ada orang Buddha, ada orang Padang, ada orang Batak, itu manusia juga. Jadi yang manusia bukan orang Arab doang, terus orang Arab memperlakukan kita seperti bukan manusia. Enak aja. Oke, rendah-rendahkan kita, nggak boleh. Sesama manusia dilarang saling Mendahului. mengbis kota. Udah paham ya? Jadi semua manusia itu dipanggil, diseru oleh Allah dalam rangka apa? Ubudu itu kata asal dari abadah, ya budu ibadatan. Ubudu fi'ilnya amr, diperintah mengabdilah kamu, menghambakan dirilah kamu, jadi hambu, jadi abdi, jadi kawula. Oke, bagaimana kawula itu? Wahidu, karena kamu kawula, kamu abdi, kamu hamba, maka satu syaratnya jangan menghambakan diri kepada dua apalagi tiga. Bingung. Sampai punya majikan dua enak nggak? Enggak. Yang satu suruh ngalor, yang satu suruh ngidur. Kepengkang kita. Makanya ubudu itu artinya mentauhidkan, mengesah, bukan mengesahkan. Tuhan itu nggak desakan, sudah Maha Esa. Kita yang harus mengesah. Kawula hamba abdi itu harus selalu menyatu dengan majikan. Hamba itu selalu mendampingi majikan. Dalam rangka apa? Taat, tunduk, patuh terhadap segala tingkahnya dan tidak boleh mendua. Halo. Objekan boleh, objekan. Objekan itu kan sunnah. Boleh enggak? Ngomong nggak boleh ngobjek, boleh. Jangan kau campur adukan waktu
waktu ngobjek dengan waktu melaksanakan tugas kepada majikan. Pelengkang Pak. Orang kabeh sampean. Objek kan di luar ah. Betul enggak? Wajib itu zuhur, di luar zuhur itu rawatib. Objek kan itu, baru nggak sampean. Kenapa sampean memandang saya seperti itu? Ya salah. Wajib zuhur. Ngaji ini genah nomor betul. Jadi ngerti makna wudu itu. Kemudian disebut dengan ibadah. Ibadah itu dinilai ibadah kalau pekerjaannya itu dianggap pekerjaan yang baik atau amal soleh. Amal itu bisa dinilai sebagai amal soleh apabila dilakukan dengan bagusnya hati. Bagusnya hati itulah Gusti. Kamu bermuat karena Gustimu semata-mata. Karena Allah. Jadi kalau dipanggil Lastri, udahlah kerjakan aja. Sepi pamrih rame gawe padu gawe lillahi baru namanya ibadah. Tapi sebaik apapun pekerjaan sampean, sebesar apapun sedekah infak pandum sampean, nek ora lillahi ta'ala amalnya tidak soleh, maka tidak punya nilai ibadah. Makanya ubudu mananya ai wahidu misal. Halo, kepada siapa kita mengawulo, mengabdi, menghambakan diri? Robbakum. Ada sebutan Allah. Robbakum. Makanya kalamu ini, Al-Quran ini disebut apa? Bahasa Arab. Bahasanya Rob ini. Bahasa Arab, bahasa siapa? Bahasa Tuhan. Ini kalam siapa? Kalam Tuhan. Bahasanya bahasa yang bisa memberikan pemahaman sebaham-pahamnya harus Tuhan. Rob itu apa? Makanya Nabi Muhammad ketika dia memperkenalkan diri sebagai kesukuan, dia nyatakan ana Arab bila ain. Aku Arab tapi nggak pakai ain. Tapi kalau Arab dibuang airnya jadi apa? Rob. Rob itu apa? Tuhan. Rob hukum Tuhan kalian. Tuhan kalian. Aduh. Jadi Nabi Muhammad apa? Muhammad itu kata sifat. Sifat apa Muhammad? Sifat dipuji. Karena sangat terpuji menjadi Ahmad. Sangat terpuji sifatnya. Yang sangat terpuji siapa? Rob. Anak Arab bila air. Rob itu yang sangat terpuji. Nah, Rob itu namanya Allah. Sehingga segala puji milik Allah. Makanya anak Ahmad bila mim. Aku Ahmad tapi nggak pakai mim. Apa Ahmad kalau pakai mim? Yang ahad siapa? Wallahu ahad. Allah menjadi asma, Ahmad menjadi sifat. Muhammad itu sifat. Asma dan sifat tidak bisa berpisah. Makanya Allah selalu berdampingan dengan Muhammad. Keren. Tauhid bukan? Tauhid. Tidak ada mendua. Tapi kalau sampai untuk mengkultuskan, mendewa-dewakan, memuji-muji Muhammad bin Abdullah jadi musyrik. Tidak tauhid lagi, jadi ada dua. Ada Allah, ada Muhammad. Halo. Makanya Nabi Muhammad wanti-wanti. Anak Arab, kan bila air. Anak itu roh. Anak Ahmad, bila mem. Anak Ahmad kan nggak pakai mem. Ahmad kalau memnya nggak ada, jadi akad. Anak itu akad. Anak siapa? Inani anak Allah. Serius sih? Paham? Jadi ubudu apa artinya? Mentauhid.
Sampai nggak akan diakui hamba kalau mendua. Aku nggak suka kamu mendua. Aku nggak mau. Kalau aku dimadu, aku langsung saja. Aku tak mau. Aku tak mau. Kalau aku dimadu, pulangkan saja agar rumah. Baru saja aku berada. Sudah mau selingkuh lagi, sudah mau selingkuh lagi. Marah apa tidak? Nah, Ibadah itu kalau lillahi tidak ada tendensi kepada selainnya. Kalau ada itu namanya ria. Ria itu syirik yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad, namanya syirik kecil. Pelakunya nggak sadar. Ibadah, ya ibadah itu apa? Tidak mungkin jangan punya nilai ibadah kalau amal kebaikanmu karena ada tendensi macam-macam, kebanyakan pamrih, semata-mata cosplayer, pencitraan. Gilingan nggak sukses, kucing ambil lagi aja nih, gua kagak dicoblos. Semua dilakukan dalam rangka cosplay. Kok istilah baru nih? Nggak nyangka jawab. Jenius. Cosplayer. Biarin ra genep ra apa-apa, yang penting kan cerdas. Sampai aja bingung nek bilang cosplayer. Kalau intelek kan? Iya. Mosok desa terus. Enggak, bisa dipahami apa tidak? Ingat sampean, kalau emang sampean niatnya itu beribadah, itu syaratnya sepi ing pamrih, rame ing gawe. Kalau dipanggil santri, apa nun? Allah yang tahu. Udahlah, amal sampean walaupun kecil, kalau hanya Allah yang tahu. Allah yang membuat amal sampean besar. Tidak perlu sampean membesar-besarkan amal. Dan tidak perlu membuktikan kebaikan itu kepada siapapun. Capek. Sebaik apapun yang sampean lakukan di dunia ini, tetap diomong, digunem, digunjing. Ada Allah yang tahu. Gusti Allah mboten sare. Oh, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur kok sampean mengamalkan sesuatu, pengen dilihat tetangga, pengen dilihat saudara, pengen dilihat ngapain sih? Wa kafa billahi syahid. Iya. Cukup Allah yang menyaksikan semua amal perbuatanmu, yang kecil maupun yang besar, yang lahir maupun yang batin. Keren betul. Itu baru ibadah. Jangan soal ibadah dulu ah. Orang cuma modal gamis karo sorban kopi putih. Anggake lambangnya terumpah. Terus ahli ibadah, orang suci, Islami cosplayer. Untuk menutupi kebodohannya, untuk menutupi kelemahannya, untuk menutupi kayak alim dulu. Mana alim kudu ngono. Orang kau sobrang alim. Namanya juga orang nggak genep. Marau sampean. Marau. Ayo. Sampai ini ora genep asline kok. Ngaji kok karo kiai ora genep. melu. Dari awal Islam datang sudah nggak dianggap ora genep. Betul apa enggak? Padahal Islam gorib. Bahasa Yahudi goribun kama ba'ada. Patu balil buroba.
Pertama kali Islam datang itu dianggap ganjil, dianggap aneh oleh kafir Quraisy. Orang-orang Tuhannya banyak kok. Ini malah Muhammad datang cuma Tuhan satu tok. Tuhan gua banyak aja gua susah, gimana Tuhan gua? Jangan Muhammad era genap pada Muhammad era genap. Anta majnun. Iya. Betul? Betul. Apa jawaban Allah? Ketika dikatakan Muhammad ora genep gitu. Apa jawabnya Allah? Mas, tenang. Kalau kamu dibilang ora genep. Nun wal qalami wa ma yasturuna ma anta biram bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun. Hanya Allah yang tahu ya, Mas. Wal qalami demi qalam. Nah, kok demi kolam? Karena Allah memberikan ilmu lewat Muhammad. Allama bil Allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu pertama turun. Demi kolam. Bal kolami wa ma yasturun. Demi pena. Dan apa yang dituliskan oleh pena itu pasti ada tinta. Tintanya di mana? Tinta bersumber dari nun. Nun itu apa? Hanya Allah saja yang tahu. Udah apapun yang kamu lakukan, kalau pengen amalmu menjadi apa namanya abadi, amalmu kekal dari dunia sampai akhirat, pakai nun. Nah, nun itu nanti akan digoreskan melalui kolam pena. Al-Quran Maya turun demi pena dan apa saja yang dituliskan. Kalau saya ngomong begini, nanti besok sebulan seminggu hilang. Tapi kalau sampan mau rekam kemudian sampan catat, goreskan dengan pena, itu bisa 100 tahun yang akan datang, Cak Warto masih ada. Karena apa? Habis. YouTube-nya ini kalau belum dihapus, 100-200 tahun yang akan datang, sudut kita akan ada. Abadi dah. Pengen abadi? Amal sampai pengen sampai akhirat, pengen amalnya tidak hilang begitu aja. Kalau dipanggil Iin, langsung diterima sama Allah, disimpan oleh yang bako. Apa bako artinya? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan berkat nikmat dari Tuhanmu, kamu itu bukan orang yang enggak kuat, bukan orang yang enggak benar, bukan orang gendeng. Bahkan wa inna laka la ajron ghairu mamnun, dan bahkan sesungguhnya untuk kamu itu la ajron ada ganjaran ghairu mamnun yang tidak akan pernah ada putus-putusnya, ganjarannya terus minat dunia ilal akhirah. Jadi dulu Nabi Muhammad ketika menyampaikan Islam apa adanya, dibilang mat anta majnun, genep gue. Lihat Tuhanku ada 360 ini yang kecil-kecil di sekeliling Ka'bah. Yang paling gede Tuhanku ada Manat, Hubal, Uza. Ini aku rumput susah. Bagaimana kalau cuma Tuhan aku? Disuruh rumput kakek Tuhan. Bingung ya Bang. Ada bukti Tuhan yang mana? Dianggap ganjil apa tidak? Makanya badal Islam 2000. Pertama datang menyampaikan Islam. Ganjil, gorib dianggap aneh, nyeleneh. Tuhan akeh aja susah, apalagi Tuhan satu. Pikirannya gampang banget, nggak cerdas. Oke ya, apa kata Allah? Tidak mah. Dengan nikmat dari Tuhanmu, kamu bukan orang yang tidak genap, bukan orang yang tidak waras. Kenapa sama akan kalau tadi bilang nggak genep kan janggungnya aku janggungku gendeng kan? Nah, iya, dari mau bilang majnun, anta majnun, ma anta bini mati robbika bimajnun. Dengan nikmat dari Tuhanmu, engkau bukan orang yang gila. Oke.
Bahkan innalaka la ajron ghairu mamnun. Maka sesungguhnya bagimu akan mendapatkan ganjaran yang tidak ada putus-putusnya. Kalau nggak percaya biasanya kalau Cak Warto ngomong di Quran ada, nanti disimak di surat Al-Qur'an. Caranya gimana? Ibadah. Semua yang kita lakukan siap ya Allah, Nun. Semua aku lakukan karenamu. Cukup hanya engkau aja yang tahu apa yang aku amalkan. Keren apa enggak? Puasa mendidik kita untuk itu. Zaman kalau di rumah di kamar dewean mangan sekenyangnya siapa yang tahu? Hah? Makan aja di kamar nggak ada orang. Anak-anak pada sekolah. Bapaknya lagi kerja. Ngapain lapar-lapar? Goblok. Kenapa jangan ketawa? Iya benar. Anak lagi pada sekolah, anak-anak lagi tidur pulas karena sahurnya kemalaman. Bapaknya udah mangkat kerja, sama di rumah sendirian. Nasi sisa sahur masih banyak, tahu masih banyak. Ngambil sendoknya jatuh. Masa mau ngambil sendoknya jatuh. Ada kebangun Ya nggak apa-apa, ayah ngapain nyuci piring? Lah kok dia nyuci piring lah sih, coba aku mau sahur belum, mamanya belum sempat itu ya. Tengah. Loh, tapi kalau sampai nun, sampai narap mangan, narap ramangan, udah ada hanya Allah yang tahu. Allah maha tahu kok. Kenapa saya makan? Iya. Ngapain cuma ngumpet-ngumpet? Betul nggak? Nah puasa yang didik sampai, kenapa sampai nggak lakukan itu? Kenapa? Memang nggak ada yang tahu, tapi kan Allah maha Tahu. Nah kenapa untuk amal yang lain lakukan seperti itu? Kenapa puasa kamu bisa? Kenapa di luar puasa Anda bisa? Ayo. Hanya. Mana dikira nggak bisa cie juga? Cie. Timbang dalil cie. Nih, keren nggak? Jadi mana enggak? Kamu ngaji mana apa Quran? Ngajarin siapa? Cak Warto. Ya, lu ngaji sama Cak Warto. Cak Warto tuh tak seragam. Marah? Oh enggak. Murid model ompong. Si bilang mau bingung kok. Karena sama-sama gak genep. Sampai kok ngikutin kebanyakan orang, nyari kiai yang genep-genep. Wah, ribet gue. Ono mau ngaji ini. Oke ya, jadi udah tahu wujudnya apa? Non. Kalau nggak alif lam mim lah kalau merasa panjang. Alif lam mim, udah mulai. Kan setelah gue maghdubi alaihim walad-dallin. Amin, kan udah kabul. Berarti sudah bukan pembukaan, tapi sudah dibuka karena udah kabul. Ihdinas siratal mustaqim sudah kabul. Mana jalan yang lurus? Alif lam mim. Ayat 1 kan dibuka. Hanya orang yang tahu. Itu loh jalan lurus. Sing bengkok itu karena selingkuh. Sono sini itu bengkok sana, bengkok sini. Udah lurus aja lubang. Kalau lubangnya cuma satu kok menggok sono menggok ini. Udah tertuju pada lubang yang satu aja. Di sana nanti kamu ketemu sama Ar-Rahim. Ar-Rahim itu yang Maha Penyayang. Makanya begitu ketemu buka pintunya, jangan lupa pakai adab. Salam. Assalamualaikum ya Bapak Rahmat. Apa nih? Wah, udah sering gitu nih. Apa lu? Ya pupu. Agak nih. Oh nangslon. Suwele. Ya kan? Kenapa laki-laki selingkuh? Iya. Kenapa? Karena nggak dibukain pintunya. Mau masuk nggak dibukain, mau masuk nggak ada aja alasannya. Akhirnya cari pintu yang kebuka, padahal adanya ke jalan bengkok. Belok dia nggak izin aja sama mustaqim lagi. Betul nggak? Ternyata di sana malah orang usah dipopok ngablak dewe jauh. Kacau.
Makanya aku nggak assalamualaikum ya berenang cendan. Kalau perlu kalau enggak ya ditawarin. Arab aku tak mas. Ketoprak Mataram tok. Ada dok. Ya kan juga artinya alif lam mim ya kan. Artinya apa alif lam mim? Hanya Allah yang tahu juga. Udah lakukan itu, amalkan alif lam mim beres sama. Aku udah ribet-ribet. Belajar nahu sorok yo ora do betah. Aulan uga. Alif lam mim sampean iso ngamalno keren satu ayat sampean paham sampean amalkan itu jauh lebih baik daripada sampean apal 30 juz nggak ngerti apa-apa. Pilih mana? Alif lam mim satu ayat. Jangan bangga dengan apal ini nih Habib nih. 30 juz apa ini? Pertama sih, itu buktinya Bu. Teman-teman apal kalah karo Habib itu. Plus artinya. Apa manfaatnya? Ada. Tapi alif lam mim satu ayat sampean paham, sampean amalkan ibadah semua aktivitas sampean. Kenapa? Ikhlas. Kenapa? Ikhlas itu seperti susu yang murni yang berasal dari campuran darah tai darah itu keluar susu murni yang menyegarkan. Makanya suratnya disebut Al-Baqarah. Al-Baqarah apa? Sapi apa? Kenapa nggak sapi jantan? Nggak ada susunya. Di Jakarta yang ada sapi jantan, bulakan sapi lanang. Tapi betina ya. Bulakan itu lapangan. Lapangan banteng. Lapangan banteng. Lapangan banteng. Lapangan banteng. Lapangan banteng. Lapangan banteng. Tapi susu apa? Sapi betina itulah yang memproduksi susu yang murni yang dikonsumsi oleh orang seluruh dunia. Al-Baqarah ternyata ada susu yang murni. Itu berasal dari perut sapi yang keluarnya antara tai dan darah, kotoran dan darah, tapi nggak ada sedikit pun kotoran yang ngikut, nggak ada darah di kulitnya, murni. Labanan kholison, mukhlis, ikhlas. Kenapa? Alif lam mim. Bagaimana supaya kayak susu yang murni? Amal kita alif lam. Jangan seluruh aktivitas kita atas namakan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah cukup, hanya Allah yang mengetahui. Guru murah genep loh. Makanya baru sekarang kan sampai dengar ngaji, karena umumnya nggak ada di umum, kebanyakan orang ngaji di itu. Oke bro. Oke ya. Jadi kepada siapa? Kepada Rabbakum. Tuhan kalian. Belum ada sebutan Allah itu. Nah, Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum. Tuhan kamu yang kamu ibadahi, yang kamu mangawula kepadamu itu, kepadanya itu adalah Tuhan yang menciptakan kamu, bukan Tuhan yang diciptakan oleh kamu. Yang di Ka'bah itu Tuhan yang diciptakan oleh kalian. Makanya bahannya beda-beda. Yang kaya ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari perunggu, ada yang dari batu, ada yang dari macam-macam kan. Bahkan ada yang bikin jadi tepung, gitu. Dan sampai dimakan ya. Nah, itu nanti kalau kita ceritain itu udah kepanjangan, gue sampai ngerti sendirilah. Jadi Tuhan yang kalian mengabdi hanya kepadanya, yang kau katakan iya karena budu itu adalah Rob yang menciptakan kamu, waladzina min qablikum, dan juga Rob yang menciptakan orang sebelum kamu sampai bahkan dia Rabbul Alamin yang menciptakan itu tok udah. La ilaha illallah wahdah la syarika lah. Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Itu baru tauhid. Jangan ditambah-tambah. Tujuannya apa kita begitu? Lalakum tatakun, supaya kamu takwa itu tidak bisa lepas dari unsur tauhid. Sebaik apapun amal kita tanpa syahadat tauhid, maka tidak akan menjadi takwa. Makanya at-taqwa haruna, bukan penampilanmu.
Inna woha la yanzuru ila asamikum wala ila suwarikum wala yanzuru ila qulubikum wa amalikum at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna. Kang aran soleh bagus atine karana manten saringe mune laku toreko lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane. Jadi yang namanya soleh itu karena bagus hatinya. Rono Gusti, Gusti baguse ngati, Gusti guru sejati. Kenapa bagus hati ini? Krono mapan saring ilmu nih, saring ilmu pungkasaning ilmu ngawerui sangkan parane dumadi mengetahui asal usul kejadian. Kamu itu dijadikan oleh Robmu. Robbakum itu alladzi khalaqakum yang menjadikan kamu waladina min qablikum, barulah alakum takabur. Kenal dulu pada dirimu sama Gustimu dengan cara bagus ngati. Di situ ada guru sejak, nanti kita akan dibimbing. Manjahatu fina lana diana hum subuh lana. Siapa dia yang sungguh-sungguh menuju aku sendiri yang akan bimbing dia nuntun menuju jalan itu. Untuk ketemu dengan aku. Kapan? Cari ganjil itu. Hitung 21 ganjil. 22, oh genep. 23 ganjil. Semangatnya nih ganjil toh. Senengannya hitung-hitungan, Mbak, kalau kita itu. Apa dihitung? Pikir hitung. Apa itu? Coba perhitungan itu apa sih? Transaksional. Aku neng ini rumahnya piro, neng ini kok mulai opo. Ya hitung-hitungan terus. Padahal Gusti Allah nggak pernah hitung. Mana anggap itu etikat ya. Kok nek wis malam ganjil. Emang kalau tanggal 20 kenapa? Ganjil. Karena nggak kenal siapa ganjil itu. Siapa ganjil? Inna Allah sesungguhnya Allah itulah yang disebutkan yuhibbul fitro. Allah itu cinta, seneng demen sama yang ganjil-ganjil. Ganjil itu ora genep. Guruku sing jenenge Cak Warto itu guru ora genep. Pokoke gelem-geleme ngaji karo guru ora genep. Marah? Enggak, mental. Tadi tempe sekarang udah tahu. Tadi belum tahu, Pak. Tadi belum sadar. Berarti ya Allah ya ini ngaji Pak Warto baru hari ini sadarnya. Muga-muga sadar terus. Sadar mesti Jadi takwa itu, kalau tidak takwa karena nggak ada nilai ibadah. Jadi ibadah itulah yang membentuk pribadi takwa. Nah, Ramadan itu bagian dari sahrul ibadah. Jadi di bulan Ramadan dididik untuk bertauhid. Nggak boleh selingkuh. Sampai ramangan ya Gusti Allah ngerti, sampean mangan ngombe ya Gusti Allah ngerti. Pilih ramangan mau pilih mangan? Mangan lah. Orang sangat baik. Oh, kamu nggak makan juga Gusti Allah ngerti. Kamu makan juga Gusti Allah ngerti. Dan Gusti Allah bukan cuma ngerti, neng yo ngerti. Wes ngerti nek kowe perlu makan yo disiapno panganane. Gak disuruh cari. Oke. Mau buktinya? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina
Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Rampung lepas. Nah, kebut. Siapa Tuhan yang menciptakan kamu dan orang sebelum kamu itu? Dia adalah alladzi ja'ala lakum. Alladzi ja'ala, dia zat yang menjadikan lakum untuk kalian semua al-ardo, bumi ini firosan sebagai hamparan lemek. Wasama abinaan, dan yang menjadikan langit ini menjadi atap. Paham ya? Aku nggak perlu menjelaskan, kalau udah paham kan? Udah paham. Wa anzala, dan dia telah menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air. Jadi hujan yang menurunkan siapa? Allah. Dari mana? Langit. Makanya zaman dulu dunia ini pernah terendam, bukan air laut kesedot matahari terus jadi hujan. Itu teori sayur asem. Ininya masa sayur asem ditutupi gitu sepanjang gede kan, dibuka loh kok pada nempel airnya pada kecil netes. Oh berarti hujan itu prosesnya ini kesedot air laut, kesedot matahari, naik terus jatuh. Logikanya kalau air laut kesedot sama matahari, air itu berkurang apa nambah? Berkurang, naik, kemudian diturunkan lagi, kembali ke laut, berkurang apa nambah? Nambah. Nambah. Segitu-gitu aja. Ini hujan. Air laut disedot sama matahari, naik. Berarti kena angin, kena apa lah ya. Setelah itu jatuh lagi, lewat daratan, ngalir lagi ke laut, berkurang apa tambah? Sama aja, Pak. Sama aja tadi bilang. Sama. Berkurang. Sebagian nyangkut di daratan. Kecuali dari sana jatuh ke laut semua. Wah kurang cerdas juga. Biar matematikanya nilainya berapa sih? 5. Matematika 5. Nah kenyataannya kenapa air laut meluap? Betul ya? Pasang. Jadi kalau menurut ini itu teori itu salah. Saya nggak kebanjir. Wa anzala minas samai ma'an. Allah lah yang menurunkan air dari langit berupa hujan itu. Tujuannya apa? Fa akhraja bihi. Maka Allah mengeluarkan dengan sebab air hujan itu bihi ma'an, ya kan? Fa akhraja bihi minas samarot. Berbagai tumbuh-tumbuhan. Muncul bermacam buah-buahan. Waktu nggak ada hujan, panas, tanahnya kering kerontang, bahkan buminya terbelah-belah. Begitu datang air hujan, beres rumputnya menghijau, macam-macam tumbuh. Di sawah ini nggak pernah ada yang nanam ikan, begitu hujan kok banyak ikan. Ada ikan cupang, ada ikan cepat, nggak tahu dari mana itu. Ada kodok, nggak tahu dari mana itu. Belut. Waktu ini nggak ada apa-apa. Iya. Pak akhraja bihi minas samarot. Untuk apa semua tumbuh-tumbuhan buah-buahan ada di sekolahku? Buat rezeki kalian. Jadi perlu nggak rezeki nyari itu? Rezeki disuruh nyari nggak? Allah nggak pernah sampai cari rezeki karena dari siapa? Dan itu bisa dimakan. Ada yang nyuruh nyari makan? Tapi nyuruh makan? Ada. Oh sama disuruh makan nangel. Itu namanya tidak melaksanakan perintah Allah, makanya gampang kena. Saya takut tetap ke sana aja kalau ngomong. Mana kalau suruh makan walaupun sedikit, kalau gak no artinya saya nata mangan. Wira aja kalau bawa lauk kok nggak dikendor. Pak Yai ini Pak Yai kan pengennya beli banget kan? Kawan Pak Yai udah makan pakai. Pak Yai ini Pak Yai dulu kayak. Ya kan? Ya, Makanya kalau makan memang disuruh, tapi nyari makan kan tidak. Kan udah disiapkan di sekolahku.
Allah hanya minta satu dengan semua yang kebaikan Allah kepada kita, hanya minta satu. Fala taj'alulillah, maka jangan sekali-kali kau jadikan bagi Allah itu anda dan sekutu-sekutu. Jangan selingkuh. Kamu kurang apa? Bagaimana sih cintaku kepadamu? Apa yang tidak aku persembahkan demi cintaku padamu? Apa yang tidak aku cukupi? Orang di sepatu tak konek. Baju murah panas tak golek baju sing apik. Iya. Nah perlu mobil, golek mobil tak kayak duit. Kurang apa? Bagaimana cintaku padamu? Segitunya kau masih tega menselingkuhi aku. Kok masih mau menduakan aku? Pilih aku antara dia. Pilih aku apa dia? Jangan ngedabrus. Betul enggak? Iya. Ala taj'alulillahi andada. Wa antum ta'lamun, dan kamu kan tahu. Bagaimana demi cintanya padamu dia rela korbankan semua buat kamu. Apa sih yang bukan buat kamu? Apa sih yang enggak buat kamu? Ngono kan ngomongnya. Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Makanya kalau ngomong itu kalau sama Allah, iyaka, hanya kepadamu. Betul. Jangan aku cinta padamu, hanya kamu yang ku cinta. Jadi nggak ada yang lain dong. Tapi kalau aku cinta padamu, ya saya cinta kalau ketemu aku ya cinta padamu. Ini pergombalan nih. Di sambil bawang, aku cinta padamu. Hanya engkau yang ku cinta. Mau potong wedhus aku ora cinta. Aku mau hanya kamu ya. Makanya Allah maunya iya karena butuh, iya kan? Tidak ada yang lain. Para alhamdulillahi anda dawa antum. Oke, tak habisin. Ini gampang ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Masih ragu kamu? Masih ragu aku bacakan Al-Quran? Pak Ilham tab'alu. Bukan. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian masih ragu-ragu mimma nazalna ala abdina, dari apa yang aku turunkan kepada hambaku, Faktu bisuratin, ayo bikin satu surat aja. Memislihi yang menyerupai ini. Wahyu yang turunkan. Ayo kalau kamu masih ragu. Masih ragu dengan kitab yang aku bacakan? Kalau masih ragu, coba kamu baca satu surat aja yang menyerupai ini. Baik kuntum fi raibin mimma nazzalna alam. Faktu bisuratin memislihi. Jangan kamu sendiri kalau perlu. Kalau kamu masih punya selingkuhan-selingkuhan, ayo selingkuhan-selingkuhanmu kumpulkan semua. Buat syuhada akum, undang semua selingkuhanmu. Tapi mindunilah ya. Mindunilah. Yang selain Allah. Ya. Ayo. Yang mana? Yang buhek, yang semampet, gemoy. Hah? Gemoy. Yang gemoy. Kumpulin suruh sembanding kamu. Yang penting mindunilah. In kuntum shadiqin. Jika kalian benar-benar orang yang sidik, orang yang benar. Ayo bisa, silakan. Atau sampai ini berserikat, atau 2, 3, 4, 5, 6 berserikat. Ayo, royokan aku. Aku udah nggak pakai akal. Ayo, 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 ayo. Kawani dong. Ayo. Nah, udah nggak sanggup? Nggak sanggup? Jawab, nggak sanggup? Nggak sanggup? Fa illam tab'alu wa lam tab'alu fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijara u'iddat lil kafirin. Fa illam tab'alu, maka jika kalian tidak sanggup membuat, wa lam tab'alu, saya yakin kalian tidak akan sanggup buat, maka saya berani nantangin. Ayo yakin udah tak baca nggak bakal sanggup.
balan kapan. Kalau sudah gitu, kata benar, takutlah kamu sama neraka itu. Neraka itu, waku Tuhan nas, bahan bakarnya itu menungso modelnya sampai ini, yang ragu, yang nggak pernah punya keyakinan. Bahan bakarnya manusia, betul nggak? Wal hijaroh, batu-batu yang dibuat sesembahan, dibikin berhala-berhala. Berhala-berhala itu selingkuhan-selingkuhanmu itu. Makanya berhala itu bisa tahta, harta, wanita, pahala, piala, paha, dada, kepala. Bainal bahata ini. Apa bainal bahata ini? Apa kesamkan yang orang gondor ya? Ma bainal bahata ini apa? Di antara dua pak. Apaan? Iya, aduan. Paham banget orang gondol. Itu surga. Ngerti. Surga di cerita. Betul nggak? Itu semua sekarang jadi berhala-berhala itu. Dan semua itu nanti uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang tidak yakin, yang tidak beriman, yang ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an. Sadaqallahul azim. Pas demikian. Kabarkan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan ayat 24 yang baru saja kita kaji, kita telah bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syian fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, barangkali ada hal yang mau ditanyakan atau disampaikan, nanti kita sambil ngopi rokokan diskusi bersama. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala